Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Perlu kita ketahui bahwa kesuksesan seseorang bukan ditinjau dari segi pangkatnya yang tinggi, bukan ditinjau dari segi hartanya yang melimpah, bukan pula ditinjau dari segi ilmunya yang banyak, tetapi kesuksesan seseorang ditergantungkan dengan keimanan dan ketakwaannya. Digambarkan oleh hamba Allah di zaman Nabi Musa alaihi salam, ternyata kepangkatan tidak menjamin bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Bahkan dia mengaku yang paling tinggi jabatan dan yang paling banyak hartanya adalah saya pribadi. Tetapi yang dimiliki oleh dia tidak menghantarkan dia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contohnya si Fir'aun. Ada yang menganggap bahwa dengan banyaknya harta, sekolahnya tinggi, dia termasuk orang yang sukses. Kita mengenal dengan si Qarun. Dia yang paling banyak hartanya di waktu itu, tetapi tidak menjamin bahwa hartanya menghantarkan dia kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat. Malah celaka.
Kemudian si Haman yang mempunyai ilmu yang tinggi di waktu itu dibanding yang lainnya, ternyata dengan ilmunya yang tinggi, karena sombong dengan ilmunya, akhirnya dia celaka juga. Jadi yang harus kita tancapkan dalam hati masing-masing hanya keimanan dan ketakwaan, supaya meraih derajat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, sesungguhnya yang paling sukses, sesungguhnya yang paling bahagia hidup di dunia dan di akhirat hanya orang-orang yang paling takwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita harus ingat ini bulan yang mulia. Jangan hanya bulannya yang mulia, tetapi pribadi kita tidak kebawa mulia. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bahkan diapit oleh 2 bulan. Walaupun bulan Sya'ban tidak termasuk bulan Arba'atun Hurum, tetapi diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sampai-sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulanku. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kita lihat ke belakang sejarah. Kenapa bulan Sya'ban diakui sebagai bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, di bulan Sya'ban kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkatnya amal. Di mana diangkatnya amal? Seseorang hamba yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala diangkatnya hanya di bulan Sya'ban, tidak ada di bulan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah bulan Sya'ban adalah bulan yang perlu memperbanyak puasa. Dalam hadis diceritakan, para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai baginda Rasulullah, kami perhatikan engkau yang paling banyak di setiap bulannya puasa hanya di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ingat wahai para sahabatku, bahwa Allah akan mengangkat dan disetorkannya amal hambanya di bulan Sya'ban. Apa hubungannya ya Rasulullah dengan puasa engkau? Apabila kami dalam keadaan puasa, berarti kami sedang ibadah. Di mana? Pas di bulan Sya'ban, pas nisfu Sya'ban, tanggal malam ke-15-nya, pas kami beribadah, pas diangkat amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang selanjutnya, bulan Sya'ban diakui oleh Rasulullah bulanku karena Allah Subhanahu wa taala memberi salawat kepada baginda Nabi. Para malaikat di langit memberi salawat kepada Nabi. Para mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, diperintahkan harus bersalawat kepada Nabi, bahkan merupakan rukun qauli di waktu sholat, yaitu membaca salawat diantaranya. Orang yang sholat tetapi tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi, maka sholatnya tidak berarti. Termasuk di khutbah Jumat, itu merupakan rukun khutbah, yaitu membaca salawat kepada Nabi. Dan diturunkannya, diwajibkannya
Orang-orang yang beriman membaca salawat kepada Nabi, ayatnya adalah hanya terjadi di bulan Sya'ban, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56 dan 57. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat membacakan salawat kepada Nabi, walaupun beda kedudukan salawatnya. Salawat dari Allah rahmat, salawat dari malaikat istighfar. Kemudian Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman harus bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di ayat ke-57-nya itu terjadi di bulan Sya'ban. Pantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selain termasuk rukun qauli membaca salat kepada Nabi, orang yang paling banyak membaca salat kepada Nabi, kata baginda Rasulullah, orang yang paling hebat, orang yang paling utama umatku adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Yang selanjutnya, hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, oleh karena itu perbanyaklah membaca salawat mulai dari sekarang dan seterusnya. Yang selanjutnya, bahwa bulan Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali mukanya menganggap ke langit, mengangkat mukanya ke langit. Kapan turunnya wahyu? Kapan turunnya wahyu? Supaya kiblat yang tadinya kiblat itu adalah ke Palestina, ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen dalam hatinya pindah kiblat itu adalah ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Itu terjadi. Allah memerintahkan karena sayang terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan di bulan Sya'ban terjadinya turunnya ayat tersebut, bahwa kiblat yang tadinya ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ya, di Baitul Maqdis, Allah memerintahkan, berpalinglah mukamu Muhammad, sekarang hadapkanlah ke kiblat yang engkau sukai, yaitu Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Allah menurunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 144, itu terjadi di bulan Sya'ban. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami Muhammad sering kali melihat wajahmu menghadap ke langit, menginginkan kapan turunnya wahyu dari kami. Falan waliyannaka qiblatan tardoha, kamu menginginkan yang diridhoi dan disukai oleh kamu Muhammad, yaitu kiblat itu adalah ke Ka'bah. Di bulan ini kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, silahkan Muhammad sekarang hadapkanlah mukamu ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Sampai sekarang diabadikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang ada di Madinah yang adanya Masjid Kiblaten, artinya dua kiblat itu, yang pertama menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa, yang kedua sampai sekarang menghadap ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, diabadikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat, bahwa kiblat kita adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu manfaatkanlah bukan hanya bulannya yang mulia, supaya diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Apa jaminannya? Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar, sebagaimana Allah janjikan dalam surah Al-Maidah 9,
Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas dia mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan mengikuti baginda Rasulullah, buktinya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuahkan amal solih. Lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hambanya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li walakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamata wa istiqamata wa husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikran wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allah